Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih suasana 10 awal bulan Dzulhijjah, kita diingatkan sebuah khutbah Rasul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada. Dan Hajjatul Wada atau haji terakhir Rasul adalah bertepatan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha 9 sinina lam yahuj, thumma udhina fin nasi fil ashirati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajun faqadimal madinata basharun kathirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mal mithla amalihi. Nabi sallallahu sudah 9 tahun tinggal di kota Madinah dan dia belum haji. Kemudian diizinkan pada tahun ke-10-nya. Maka Nabi SAW pun haji. Maka diikuti oleh manusia yang banyak, dalam sirah sampai 100.000 yang mengikuti haji Nabi SAW. Semuanya ingin ikut haji bersama Rasul. Ketika Nabi SAW bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian Nabi SAW sampai di miqatnya, tempat pengambilan ihram yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Maka Nabi SAW mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Nabi SAW sepanjang perjalanan sampai menuju Mekah terus bertalbiyah. Sesekali Nabi SAW melewati beberapa bukit. Kemudian Nabi SAW bertanya, ayyu wadin hadha, ini lembah apa namanya? Maka para sahabat mengatakan, hadza wadil azraq, ini adalah lembah Azraq. Kemudian Nabi SAW terdiam, kemudian mengatakan, ka'anni anzuru ila Musa alaihi salam habitan minas thaniyati walahu juwarun ilallahi bitalbiyah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku seperti melihat Nabi Musa turun dari bukit dengan suara yang lantang
kemudian bertalbiyah. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya. Terkadang kemudian melewati lembah dan bukit dan berkata, ini lembah apa? Kemudian Nabi SAW berhenti dan mengatakan, ka'anni anzur ila Yunus ibn Mattah alaihi salam ala naqati hamra ja'dah alaihi jubbah min sufin khitamu naqatihi halibatan wa huwa yulabbi. Seolah-olah aku melihat Nabi Yunus ibn Mattah alaihi salam di atas unta merah yang gemuk, memakai jubah dari bulu hewan, tali kendalinya adalah rumput kering, dan dia pun melantangkan suara talbiyah. Jadi sepanjang perjalanan Nabi SAW seolah-olah diperlihatkan para nabi, seolah-olah dia melihat Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Isa. Dan ketika Nabi SAW melihat Ka'bah, maka diingatkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Teringat bahwa dialah yang membangun Ka'bah dan juga putranya Ismail. Kemudian Ibrahim berdoa dengan doa kebaikan, dan salah satu doanya, Rabbana ib'ats fihim rasulan. Ya Allah, bangkitkan dari tempat ini seorang rasul yang akan mengajarkan kitab dan kebaikan. Maka Nabi SAW adalah satu doa yang dimaksud oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah, bangkitkan di tempat ini seorang rasul, maksudnya Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW, pada tanggal 8 Dzulhijjah, disinilah mulai setat haji yang disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, kenapa disebut Tarwiyah? Karena ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi, yang diceritakan kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Maka Ibrahim pun merasa bimbang, apakah ini adalah wahyu dari Allah atau hanya sekedar mimpi. Makanya disebut Tarwiyah. Baru setelah kemudian hari kedua Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama, maka hari kedua disebut Arafah. Arafah itu artinya Ibrahim yakin, mengetahui sudah bahwa ini mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibrahim langsung kemudian mendatangi Ismail dan menceritakan mimpinya, dan Ismail langsung menyambut mimpinya dan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, karena engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk hamba Allah yang sabar. Maka hari Tarwiyah kemudian Rasul pun bergerak ke Mina. Maka di Mina inilah kemudian Nabi SAW sholat duhur, asar, maghrib, isya dan juga fajar di qasar tanpa jamak. Kemudian ketika matahari meninggi pada hari ke-9 atau tanggal 9 Dzulhijjah, barulah Nabi SAW bertolak ke Arafah. Bertolak ke Arafah. Jadi ada yang mengatakan Arafah di situ karena mimpi kedua Ibrahim, sehingga dia Araf itu artinya mengenal, mengetahui, oh ini betul-betul mimpi dari Allah. Tapi ada juga yang mengatakan Arafah di situ karena pertemuan Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa sudah dekat, yang disebut dengan Muzdalifah, kemudian betul-betul berjumpa di bukit yang kemudian saling mengenal, maka bukit itu disebut Arafah. Tapi yang jelas bahwa penentuan haji itu ada di Arafah, di wukuf di Arafah. Nanti terakhir kita akan jelaskan, karena banyak yang bertanya juga kepada saya tentang perbedaan waktu. Tentang perbedaan waktu
pemerintah kita dengan wukuf di Arafah. Bagaimana nanti hukumnya? Apakah kita tetap melihat wukuf di Arafah kemudian kita puasa dengan melihat wukuf, ataukah kita tetap harus mengikuti pemerintah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan di atas untanya, di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk Islam sebagai agama kalian. Dan ayat ini adalah ayat yang agung yang Allah turunkan kepada umat Islam, sehingga ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, atau ada yang mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Salman, apakah nabimu, maksudnya Rasul, mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai ke urut jamban?" Dalam kata orang Yahudi, seandainya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahud, tentu kami akan menjadikan turunnya ayat ini sebagai id ulang tahun bagi kami, karena kebanggaan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertolak di atas untanya. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang merupakan akhir ayat yang turun kepada Rasul. Surah Al-Baqarah 281 Allah mengatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Inilah ayat yang terakhir turun. Allah mengatakan, takutlah kalian akan sebuah atau suatu hari yang kalian akan kembali semuanya kepada Allah, kemudian kalian akan diwafatkan dan membawa amalan kalian, dan kalian tidak mungkin dizalimi. Maka Nabi SAW pun kemudian mengatakan di hadapan manusia, "Ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ami hadha." Kata Rasul, "Wahai manusia, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian, karena boleh jadi," kata Rasul, "ini haji terakhirku pada tahun ini dan kalian tidak mungkin menjumpai diriku lagi." Sebab itulah kenapa haji ini disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena Rasul yang mengatakan, boleh jadi ini haji terakhirku, boleh jadi ini tahun terakhirku, kalian tidak mungkin berjumpa dengan aku lagi. Makanya khutbahnya juga disebut khutbah Hajjatul Wada, khutbah perpisahan Rasul dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyu syahrin hadha?" Tahukah kalian bulan apa ini? Maka sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian sahabat mengira bahwa Rasul akan mengganti nama bulan ini. Kemudian Rasul menjawab, "Bukankah ini Dzulhijjah?" Maka sahabat mengatakan, "Tentu." Kemudian Rasul mengatakan, "Fa ayyu baladin hadza?" Tahukah kamu negeri apa ini? Semua sahabat terdiam dan mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Sahabat mengira Rasul akan mengganti nama Mekah. Tapi Rasul mengatakan, "Bukankah ini Baladul Haram, negeri Mekah?" Sahabat mengatakan, "Ya." Kemudian Rasul mengatakan, "Fa ayyu yaumin hadza?" Tahukah kamu hari apa ini? Sahabat terdiam, hanya mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Sahabat mengira bahwa Rasul akan mengganti hari Jumat, nama hari Jumat, tetapi Rasul mengatakan, "Bukankah ini Yaumun Nahari?" Karena bertepatan dengan hari Jumat ketika itu. "Bukankah ini adalah hari Jumat, Yaumun Nahari, hari penyembelihan kurban?" Maka sahabat mengatakan, "Kulna bala," tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang
pakar sejarah, mulailah Nabi SAW berceramah di hadapan manusia di padang Arafah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini disebut dengan khutbatul hajah namanya. Khutbatul hajah. Rasul kalau berceramah biasanya kebanyakan menggunakan muqaddimah seperti ini. Amma ba'du, usikum ibadallah bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa astabtihu billadhi huwa khair. Saya berwasiat kepada kalian wahai hamba Allah agar kalian bertakwa kepada Allah, dan aku sarankan kepada kalian agar terus di atas ketaatan kepada Allah, dan aku buka kepada kalian dengan pembukaan terbaik. Kemudian mulai Nabi SAW berkhutbah di sini. Apa isi khutbahnya? Perhatikan. Ayyuhan nas, isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la alqakum ba'da ami hadha fi mawqifi hadha abada. Wahai manusia, saya akan terangkan kepada kalian beberapa poin, dan saya tidak tahu apakah selepas tahun ini saya akan berjumpa lagi dengan kalian, apakah setelah saya berdiri di depan kalian akan berjumpa kembali dengan kalian. Saya tidak tahu. Seolah-olah Nabi SAW mengisyaratkan adanya perpisahan di sini, adanya perpisahan dengan para sahabat Nabi SAW. Kemudian poin pertama, Rasul mengingatkan persoalan besar. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu Allahumma fashhad. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian dalam Islam terjaga seperti terjaganya negeri ini, seperti terjaganya bulan ini, seperti terjaganya hari ini. Wahai manusia, saksikanlah aku sudah menyampaikan ini kepada kalian. Nabi SAW memulai dengan kata-kata persoalan darah, persoalan harta, dan persoalan kehormatan, karena ini yang banyak terjadi. Lihat hari ini pertumpahan darah, persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang membunuh tidak paham alasannya kenapa dia membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa dia bisa dibunuh. Karena dalam Islam itu soal darah itu sudah ada aturannya. Kalau dia membunuh, qisas, atau dia berzina dan dia muhsan, dirajam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW mengingatkan soal darah karena Rasul tahu bahwa sepeninggalnya persoalan darah itu akan diremehkan. Dan betul hari ini kita lihat, gara-gara soal sepele saja darah bisa tercecer, nyawa bisa tercabut. Makanya Rasul ingatkan tuh soal darah. Kemudian soal harta, persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang zamannya, kata Rasul, di mana orang tidak peduli dengan cara mengambil harta, apakah dengan halal, apakah dengan haram. Dan sekarang sudah kelihatan, yang penting dapat harta tanpa peduli halal haram. Kemudian Rasul mengingatkan soal kehormatan, karena soal kehormatan itu paling banyak dirobek kaum muslimin. Orang mudah mencaci, memaki, menggibah, namimah, dan begitu seterusnya.
Maka Rasul mengingatkan persoalan-persoalan kezaliman sehari-hari yang akan dilakukan kaum muslimin. Ingat bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirobek kehormatannya. Ini khutbah yang luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman kanat indahu amanatun falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha." Barang siapa yang diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Karena persoalan amanah ini sejak zaman dulu sangat langka, apalagi di zaman sekarang. Orang yang dititipi harta tidak amanah, orang yang dititipi jabatan tidak amanah, orang yang dititipi keluarga tidak ada amanah, orang yang dititipi anak pun tidak amanah. Jadi ini mencakup semua aspek kehidupan manusia soal amanah ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan soal amanah. Badan kita sendiri amanah dari Allah sebenarnya. Terkadang kita tidak bisa menjaga mata kita untuk memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram, lisan kita berucap dengan yang haram. Kita sendiri loh, badan kita tidak bisa kita ini menjaga amanah Allah. Makanya Rasul ingatkan soal amanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa inna kulla riba mawdu'un walakin lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Qadallahu annahu la riba wa inna riba Abbas ibni Abdul Muttalib mawdu'un kulluhu." Bahwa semua riba dalam Islam sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba Abbas ibn Abdul Muttalib semua sudah tidak berlaku dengan kedatanganku. Rasul mulai dari keluarganya, karena di zaman jahiliyah itu ada yang disebut dengan riba nasyiah. Kalau anda meminjam uang 100.000, maka dikembalikan 100.000 20 itu ribanya. Itu yang dilakukan orang-orang kaya jahiliyah, termasuk Abbas pamannya Rasul. Jadi kalau ada orang-orang yang hendak berniaga ke Yaman atau ke Syam, kemudian berhutang kepada Abbas sekian dinar, maka Abbas akan menambah tambahannya saat dia memulangkan kembali hutangnya. Makanya Rasul dimulai dari keluarganya. Pokoknya riba jahiliyah tidak ada lagi, termasuk Abbas ibn Abdul Muttalib pelaku riba tidak boleh ada lagi. Menunjukkan bahwa dakwah itu dimulai dari keluarga. Kenapa Rasul mengingatkan soal riba coba? Karena kita ini di zaman sekarang tidak mungkin lepas dari riba, masuk dalam lingkaran riba. Siapa yang selamat dari riba hari ini? Tidak ada. Semua punya ATM, semua punya simpanan uang di bank, semua orang transfer, menerima transferan, seolah-olah kita tidak bisa keluar dari situ. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan soal riba ini, karena riba ini persoalan berat, termasuk dosa besar. Dimimpikan Nabi SAW dalam mimpinya ketika melihat azab kubur. Dia melihat ada seseorang yang berenang di air darah, kemudian tidak bisa ke pinggir karena pinggir diberikan batu yang besar, kemudian dimasukkan sehingga dia kepayahan berenang di tengah darah itu. Makanya Rasul ingatkan soal riba. Kemudian Nabi SAW mengingatkan soal dendam kesumat. Wa anna kulla damin kana fil jahiliyati mawdu'un wa inna awwala dimaikum adau di dam ibni Rabi' bin Harith ibn Abdul Muttalib wa kana mustaradaan fi Bani Laithin faqatalathu Hudailun huwa awwal ma abda'u bihi min dima'il jahiliyah. Rasul ingat setiap dam kesumat. Karena di zaman jahiliyah begini, ikhwan, kalau seandainya ada perang antar kabilah, kemudian membunuh, dia harus balas dendam.
dan tidak bukan orang yang membunuh, yang jelas dia kabilah sana. Tapi dalam Islam dihapuskan karena yang dibunuh hanya yang membunuh, yang disebut dengan nas. Makanya kemudian dalam hal ini Rasul mengingatkan soal dendam kesumat ini. Ingatlah bahwa persoalan dendam, persoalan darah di zaman itu hapuskan, dan darah yang pertama kali kuletakkan darahnya, maka yang pertama kuletakkan darah dia. Dan masalah dendam ini di masyarakat luar biasa. Gara-gara dendam orang bisa membunuh kan. Terkadang yang salah anaknya dibunuh orang tuanya, yang salah orang tua dibunuh anaknya, yang salah satu orang dibunuh pula rame-rame. Dan begitulah dalam Islam, semua dihilangkan dalam khutbah ini. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, amma ba'du ayyuhan nas, fa inna syaitana qad ya'isa min an yu'bada bi ardikum hadhihi abada, walakinnahu in yuta'a fima siwa dhalik faqad radiya bihi mimma tahkiruna min a'malikum dharuhu ala dinikum. Kata Nabi SAW, wahai manusia, nafsu setan yang minta untuk disembah di negeri ini sudah tidak bisa lagi. Setan sudah putus asa untuk minta disembah. Akan tetapi kata Rasul, kalau kamu turutkan dia walaupun dalam hal-hal yang kamu anggap remeh, yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya setan akan senang. Oleh karena itulah jagalah agama kalian dengan cara yang baik. Maksudnya begini, setan itu mungkin bagi orang-orang yang sering ke majelis ilmu, menjaga sholat 5 waktu, menyuruh antum untuk menyembah dia susah. Artinya dalam seperti mamanya menyembah berhala, menyembah patung dan yang lainnya mungkin susah orang kalau sudah bertauhid. Tapi setan akan mencari celah untuk menghancurkan amal kita. Dimasukkanlah amal kita dengan ria, dimasukkanlah amal kita dengan sum'ah, dengan takabur, meremehkan perkara-perkara kecil. Ini sunnah saja, nggak apa-apa, nggak diamalkan, dan begitu seterusnya. Setan akan mengambil celah ini. Dalam riwayat, walakin bitahrisi bainakum, tetapi setan berusaha untuk membuat kalian bergaduh, bertengkar, berikhtilaf. Terkadang ada satu masjid bermasalah antar pengurus, satu yayasan bermasalah antar pengurus, satu pesantren, satu organisasi, satu ormas, satu partai. Setan berusaha untuk ke situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi tentang kemuliaan bulan Hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah wa inna zamana qad istadara alaikum kahayati yawma khalaqas samawati wal ard inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram war rajabul mudhar bainal jumada wa sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang-orang kafir tersesat. Pada satu tahun mereka melanggar dan pada tahun berikutnya mereka mensucikan untuk disesuaikan dengan jumlah yang sesuai telah disucikan Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Zaman itu berputar. Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan jumlah bulan itu 12 dalam setahun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci, 3 berturut-turut, 1 terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, bulan di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, kata Rasul. Artinya begini, orang-orang jahiliyah itu mereka terkadang melanggar bulan hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini disebut Asyhurul Hurum namanya. Tidak boleh berperang. Tapi terkadang mereka melakukan peperangan di bulan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian
berfirman tentang mereka, tidak boleh seperti ini. 1 tahun kau melanggar, tahun depan kau mensucikan apa yang Allah sucikan. Makanya kemudian dalam Islam 4 bulan ini menjadi 4 bulan suci juga, bahwa orang yang bermaksiat di 4 bulan ini Allah besarkan dosanya, orang yang beramal soleh di 4 bulan ini Allah besarkan pula pahalanya, supaya mensucikan 4 bulan ini, mulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan ini 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 terpisah. Kemudian kata Nabi SAW mulai mengingatkan soal keluarga. Ingat ikhwan, Nabi SAW itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kalau ngomong itu singkat tapi isinya padat gitu maksud. Enggak kayak kita gitu kan, kadang ceramah panjang tapi intinya sedikit. Nabi itu ngomongnya sedikit tapi intinya banyak. Makanya Nabi SAW ketika khutbah yang sempit di Padang Arafah ini, tentu Rasul tidak mungkin mengambil tema-tema yang tidak bermanfaat. Rasul pasti akan mengambil tema-tema yang sangat penting karena khutbahnya tidak lama. Makanya di sini Nabi SAW mengingatkan soal keluarga. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, fa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna wa alaihinna alla ya'tina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fa innallaha qad adina lakum an tahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dharban ghaira mubarrih fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wastausu binisa'i khairan fa innahunna indakum awanun la yamlikuna li anfusihinna syai'an wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fattaqullaha fin nisa wastausu bihinna khaira ala hal balagtu Allahumma syhad. Kata Nabi SAW, kemudian setelah itu wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu juga punya hak kepada kamu. Di mana hak kamu atas mereka adalah tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki di rumahmu, dan jangan sampai mereka secara terang-terangan membawa perbuatan keji atas dirimu. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan pukulan tanpa bekas. Bila mereka sudah tidak melakukan hal itu, artinya sudah taat kepadamu, maka kewajibanmu tetap memberikan rizki dan juga pakaian kepada mereka. Kemudian Rasul mengatakan, ingatlah bahwa istri-istri kalian adalah teman kalian. Dia tidak memiliki sesuatu kecuali hanya bersandar kepada kalian. Kalian mengambil dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat-kalimat Allah. Bertakwalah kepada Allah terhadap wanita-wanita kalian, maka perbaikilah pergaulan kalian dengan istri-istri kalian dengan baik. Di sini Nabi SAW kenapa kemudian memfokuskan urusan keluarga? Karena baiknya sebuah negara itu dimulai dari keluarga. Ingat, baiknya sebuah bangsa itu dimulai dari keluarga. Kalau seluruh keluarga muslim dalam sebuah bangsa dan negara itu semua baik, pasti pemimpinnya akan baik. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin rakyat yang baik memilih pemimpin yang tidak baik. Mustahil. Rakyatnya sholat, tidak mungkin memilih pemimpin yang tidak sholat. Kemudian rakyatnya amanah, tidak mungkin pula memilih pemimpin yang tidak amanah. Rakyatnya suka beribadah, tidak mungkin pula kemudian memilih pemimpin yang tidak suka ibadah. Pasti akan memilih yang baik. Nabi SAW memilih miniatur negara yang paling kecil, keluarga, untuk mengambil sesuatu yang luas. Kalau anda sudah memperbaiki keluarga kalian, maka pasti bangsa dan negara ini akan baik. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Pemimpin yang jahat karena rakyatnya jahat. Pemimpin yang baik karena rakyatnya baik. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum
sampai mereka robah diri mereka sendiri. Tidak bisa rakyat kemudian mencela pemerintah, meminta agar pemerintah baik kalau mereka juga tidak baik. Bagaimana caranya? Karena pemimpin itu lahir dari rakyat masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka di sini Rasul mengajarkan soal tatanan keluarga di sini. Bahwa istri punya hak, suami juga punya hak. Masing-masing ada haknya dan harus dijalankan. Kalau suami istri itu sudah menjalankan haknya masing-masing, saya kira apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sebuah fakta dalam kehidupan rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'a bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tujuan berumah tangga itu sakinah, mencari ketenangan. Dari ketenangan lahirlah cinta, lahirlah kasih sayang, dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengingatkan kembali, ayyuhan nas, isma'u qauli wa'qil, wahai manusia, dengarkan, pegang ucapanku, kata Rasul. Anna kulla muslimin akhun li muslim wa annal muslimina ikhwatun fala yahillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu an tibi nafsi minhu fala tadlimuhunna anfusakum. Dengarkan wahai manusia, setiap muslim itu bersaudara buat muslim yang lainnya, dan kaum muslimin semuanya bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Maka janganlah kalian saling mendolimi antar diri kalian. Rasul tahu pentingnya persatuan, tahu pentingnya ukhuwah. Karena kalau sesuatu itu sudah bercerai-berai, pasti akan mengalami kelemahan dan kemunduran. Lihat ketika Nabi SAW bercerita soal kelemahan kaum muslimin di akhir zaman. Kata Nabi SAW, aku khawatir kondisi kalian itu seperti nampan yang berisi makanan kemudian dikeroyok oleh orang-orang yang kelaparan. Kaum muslimin, dan yang mengeroyok itu orang-orang luar Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauman, apakah karena sedikitlah kami pada itu? Rasul, tidak, antum yauma idzin katsirun, bahkan kalian jumlahnya banyak, tapi ada penyakit yang sudah menimpa hati kalian, penyakit wahan. Kemudian Rasul menyebutnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika orang sudah cinta dunia dan takut mati, maka itulah penyakit yang menyebabkan kelemahan kaum muslimin. Karena cinta dunia inilah yang berarti orang itu mudah bercerai. Orang kalau tujuannya dunia pasti berpecah. Kalau orang sudah tujuan hidupnya dunia pasti berpecah. Lihat antar tetangga saja hasad gara-gara dunia. Itu Anda tetangga yang koper rumahnya dengan kita, dia bisa hasad dengan kita. Gara-gara mungkin kita beli mobil, mungkin rumah kita tingkat, mungkin rumah kita cat, mungkin kita keramiknya agak bagus, itu sudah hasad tuh. Itu satu kopel tuh. Gimana kalau umpamanya dalam sebuah kelompok? Makanya Nabi SAW mengingatkan soal persaudaraan, dan persaudaraan itu dibangun lillahi wa fillahi wa ma'allahi, betul-betul karena Allah, meminta pertolongan Allah dan diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru persatuan apapun itu, kalau itu yang dituju pasti akan kuat. Maka Rasul mengingatkan soal pentingnya ukhuwah Islamiyah di sini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fala tarji'u ba'dik kafira yadbu ba'dukum riqaba ba'din fa inni qad taraktu fikum ma akhadtum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, ingat, jangan sampai sepeninggalku kalian kemudian jadi kafir, menyerang sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ingat, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dan kalau kalian pegang tidak sesat selama. Kemudian Rasul mengatakan kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang bisa menyelamatkan orang dari kesyirikan dan kekufuran hanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak kembali kepada Al-Quran sunnah, sesat kalian. Itu makna sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi mengingatkan soal urusan waris.
Kata Nabi SAW, ayyuhan nas innallaha qad qasama likulli warisin nasibah minal miras wala yajuzu liwarisin wasa wala yajuzu wasiyatun fi aktsar min thuluthin wal waladu lil firas walil akhiril hajar. Kata Rasul, ingat, Allah sudah membagi bagian-bagian warisan itu. Dalam surah Nisa kan sudah dibagi warisan, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, dan tidak ada wasiat bagi ahli. Maksudnya seperti apa? Umpamanya ada orang tua punya anak 5, yang baik sama orang tuanya cuma 1, yang 4 ini kurang ajar semuanya. Akhirnya karena kebaikannya anak ini sudah merawat orang tuanya, kata orang tuanya, nak, karena engkau yang merawatku, rumah ini kau kasih kamu, yang lain gak saya kasih. Wasiat. Dalam Islam tidak ada wasiat seperti ini. Tidak ada wasiat seperti ini dalam Islam. Kenapa? Karena kalau seorang anak berbuat baik kepada orang tua, itu urusan pahala dia dengan Allah, bukan urusan rumah. Rugi dia kalau dapat rumah tapi meninggalkan surga. Karena ketika kemudian dia merasa punya wasiat dari orang tuanya, karena merasa dia merawat ibundanya, mendolimi ahli waris yang lainnya. Soal dia merawat orang tuanya, soal dia dengan Allah, dia dapat pahala besar. Karena birrul walidain itu adalah amalan tertinggi setelah tauhid. Harusnya dia meminta balasan kepada Allah. Itu namanya wasiat. Tidak boleh dalam Islam wasiat itu, karena wasiat itu hanya berlaku kepada orang yang di luar ahli waris. Umpamanya punya anak angkat, dia berwasiat kepada anak angkatnya. Anak angkat bukan ahli waris, boleh diwasiati. Itu pun tidak lebih dari 1/3 kata Rasul. Paling banyak 1/3 harta. Ya. Karena kan terkadang seseorang mengambil anak angkat, rupanya anak angkat jauh lebih baik dibandingkan anak-anak sendiri, sehingga orang ingin memberikan sesuatu tapi tidak bisa karena dia bukan ahli waris. Maka dengan cara wasiat, tetapi itu pun tidak lebih daripada 1/3 harta. Itu maksudnya di sini. Kata Nabi SAW, kemudian wal waladu lil firas walil akhiril hajar. Artinya kalau seandainya, naudzubillah, kalau ada orang berzina kemudian punya anak, maka anak ini adalah anak yang suami, kemudian qadarullah istrinya berzina dengan orang lain. Suami istri berzina dengan orang lain. Kemudian dari perzinahan ini hamil, tidak tahu ini siapa yang menghamili kan? Apakah dia hamil dengan suami yang pertama? Kan masih terikat perkawinan nih. Tahu-tahu qadarullah istrinya berzina. Ya. Kemudian hamilnya ini nggak jelas apakah dihamili oleh laki-laki yang menzinahinya atau dihamili dengan suami sahnya, kan tidak jelas tuh. Maka kalau memang tidak terjadi mula'anah di sini, maka bayi itu masih tetap bayi yang suami sahnya, bukan pezinahnya, kecuali ada bukti DNA atau apa gitu kan, yang membuktikan bahwa dia laki-laki yang menzinahinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adl." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh orang itu bernasab kepada yang bukan bapaknya. Seorang bukan keturunan Nabi, ngaku pula keturunan Nabi. Itu namanya menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Itulah maksudnya. Atau seorang budak yang menasabkan kepada yang bukan tuannya, maka Rasul mengatakan, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikatnya, tidak diterima amalan wajib dan sunnahnya. Hati-hati soal nasab ini. Jangan sembarang orang mengaku saya turunan ini, turunan itu, kalau tidak ada bukti, gitu maksudnya. Karena tidak boleh dalam Islam itu menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Di zaman Rasul aja punya anak angkat namanya Zaid. Oleh Rasul diganti namanya Zaid ibn Muhammad, turunnya surah Al-Ahzab, dan Rasul ditegur. Allah mengatakan, "Ma ja'alallahu adiya'akunna," aku tidak boleh bapak angkat menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Nasabkan dia kepada bapak benernya. Karena ada orang tua angkat, saking sayangnya dengan anak itu karena diambil dari bayi, dinasabkan pula kepada bapak angkatnya. Berikan kepada bapak
kepada bapak yang memang anak orang itu, bapak orang itu, kecuali kalau tidak diketahui maka cukup dinasabkan dengan kalimat Abdullah, hamba Allah, selesai. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW setelah banyak memberikan nasihat, terakhir Rasul mengatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian akan ditanya soal diriku, kira-kira apa yang kalian jawab? Kemudian mereka mengatakan, nashhadu annaka qad balagh wa addait wa nasah. Faqala bi isbihi yarfa'uha ila as-sama. Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma inni qad balagh. Kemudian Rasul mengatakan, kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang diriku, sudahkah aku menyampaikan syariatku kepada kalian, syariat Allah kepada kalian? Maka sahabat mengatakan, ya, kami bersaksi engkau sudah menyampaikannya, engkau sudah memberikan nasihat kepada kami, engkau sudah menyampaikan semuanya. Maka Rasulullah SAW langsung telunjuknya mengarah ke langit dan mengatakan, ya Allah, saksikan bahwa aku telah menyampaikan semuanya, tidak ada yang kutup-tutupi, semua wahyu sudah kusampaikan kepada umatku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW, dan ini adalah inti poin daripada khutbatul hajat fil wada, khutbah hajat ketika haji wada. Kemudian setelah itu Nabi SAW pulang. Setelah hajatul wada, Nabi SAW bertolak dari Mekah menuju Madinah. Disinilah Nabi SAW mulai terasa sakit-sakitan, karena ingat bahwa dari hajatul wada ke wafatnya Nabi SAW itu hanya 3 bulan. Habis itu Rasul meninggal. Jadi ketika Nabi SAW kemudian pulang dari hajatul wada, kemudian 9 hari sebelum wafatnya Nabi SAW terasa amat sangat berat, sakit parah, tidak bisa bangun. Tapi Nabi SAW berusaha memaksakan diri untuk berziarah kepada kuburan syuhada Uhud. Maka dipapahnya Nabi SAW menuju Uhud. Ketika sampai di Uhud, Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya syuhada Uhud, antum sabiqun wa inna insyaallah bikumul lahiqun, wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kata Nabi SAW, keselamatan bagi kalian wahai syuhada Uhud. Kalian sudah mendahului kami, tapi kami juga akan menyusul kalian, kami juga akan menyusul kalian. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengingatkan para sahabat yang ikut bersama Rasul ziarah ke kuburan Uhud itu. Rasul ingin katakan bahwa sesungguhnya kenikmatan yang kalian sekarang rasakan itu karena pengorbanan mereka. Kenikmatan yang kalian rasakan hari ini, termasuk kita juga di sini. Kita sekarang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita bisa mengamalkan Islam. Antum bisa hadir di majelis ilmu, antum bisa salat dengan tenang, mencari nafkah dengan enak, mendapatkan daya Islam. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan itu semua perjuangan mereka, para syuhada Uhud itu. Makanya Rasul ingin menggiring manusia, itulah pengorbanan para sahabat dan pengorbanan Nabi SAW sehingga agama sampai kepada kita. Namun disayangkan setelah 14 abad berlalu, ternyata ada orang yang tidak tahu bersyukur akan kebaikan Rasul dan para sahabat. Di antara mereka ada yang mencaci maki sahabat, di antara mereka yang mencaci maki Nabi SAW, sementara dia seorang muslim. Ingat bahwa Islam sampai kepada kita ini dengan perjuangan. Bukan dengan mudah mereka sampaikan Islam kepada kita, dengan darah mereka, dengan waktu mereka. Kok aneh setelah 14 abad yang kemudian berlalu, kok ada orang yang berani mencela Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya Rasul jauh-jauh hari sudah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Karena kalau sekali salah seorang di antara kalian berinfak 1 gunung Uhud, kalian tidak mungkin mengimbangi pahala para sahabat walaupun 1 mud atau setengah mud, kata Rasul. Bayangkan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku, kata Rasul. Sahabat heran. Makanya sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Rasul, kami kan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Kami ini teman-temanmu. Maka Rasul mengatakan, la antum ashabi, bukan, kalian ini sahabatku. Lalu sahabat mengatakan, lalu siapa yang dimaksud Anda teman, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Yang dimaksud teman-temanku adalah sebuah kaum tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Kita ini Rasul rindu kepada kita, tapi terkadang kita tidak pernah rindu kepada Nabi SAW. Kita asik menyelisih sunnahnya, meninggalkan sunnahnya, menganggap sunnah ini remeh, terkadang mencaci maki sunnahnya. Di mana kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya umat Muhammad? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang. Sakit makin parah. Ketika parah-parahnya sakit, Rasulullah SAW tidak bisa bangkit. Sehingga dia mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sakit yang diderita Rasul itu jauh lebih sakit dibandingkan orang biasa. Ingat, Rasul ketika itu merasakan sakit jauh lebih sakit dibandingkan antum-antum yang sakit. Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, inna lil mauti la sakarat. Wahai Aisyah, sungguh jelang detik-detik kematian itu ada keperitan yang luar biasa. Karena sakitnya Rasul itu berlipat dari orang biasa. Ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Rasul mendengar ada kegaduhan yang ada di luar masjid, di dalam Masjid Nabawi dan juga di luar masjid. Gaduh para sahabat itu. Rupanya para sahabat mereka sedang sedih dan sebagian mereka menangis. Sebelumnya Nabi SAW setelah pulang dari Uhud, mengunjungi syuhada Uhud, malam itu kan rumah Maimunah, istri Nabi SAW. Kemudian Rasul meminta kepada Maimunah, bisakah kau hadirkan semua istri-istriku? Maka semua istrinya hadir di rumah Maimunah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kalian mengizinkan aku untuk tinggal di rumah Aisyah? Maka semua istri-istrinya mengizinkan, silahkan wahai Rasul. Tapi Rasul tidak sanggup berjalan karena sudah sakit parah. Maka datanglah Ali radhiyallahu anhu dengan Fadl bin Abbas, melapah Rasul dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah inilah, ketika dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah, kan dilihat para sahabat, melihat bagaimana Rasul lunglai, sakit parah. Tersebarlah berita ini hampir ke seantero Madinah. Akhirnya warga-warga Madinah, para sahabat semua berdatangan dan berjumpal di masjid Nabi SAW. Sebagian sedih dan menangis sehingga suara mereka sampai masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Rasul bertanya kepada Aisyah, ini suara siapa wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, itu suara sahabat-sahabat engkau wahai Rasul, mereka takut akan kondisimu. Maka akhirnya kemudian Nabi SAW meminta kepada Ali dan Fadl, tolong papah aku ingin berjumpa dengan sahabatku. Maka dipapahlah Nabi SAW yang sangat lemas sekali itu. Kemudian dinaikkan ke atas mimbar, dan itulah wasiat terakhir diwasiatkan Nabi SAW. Apa wasiatnya? Kata Nabi SAW, wallahi mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, kata Rasul, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin ahsya alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba seperti mereka berlomba-lomba, kemudian kalian binasa seperti mereka binasa. Kemudian kata Nabi SAW, ayyuhan nas, as-salatu salah wa ma malakat aymanukum. As-salatu salah wa ma malakat aymanukum. As-salatu salah wa malakat aymanukum. Jaga kalian salat, jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat, dan hamba-hamba sahaya kalian, jangan kalian zalimi. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lemah, ada sebagian ulama melemahkan riwayat ini,
Rasulullah SAW mengingatkan kepada manusia soal hak sesama hamba. Kata Nabi SAW, "Man kuntu dharabtu dhahran, fahadha dhahri falyaqtas minni." Siapa yang dulu pernah aku pukul pundaknya, ini pundakku, kisos sekarang. "Wa man kuntu syatamtu irdan, fahadha irdi falyaqtas minni." Atau barang siapa yang dulu ku caci maki kehormatannya, nih kehormatanku caci sekarang, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu." Atau dulu pernah ku ambil hartanya, nih hartaku, sebelum mati ambil segera hak kalian. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang sahabat berdiri dan mengatakan, "Li kisos ya Rasulullah, aku hendak mengkisos dirimu wahai Rasul." Subhanallah, sahabat pandangannya tertuju kepada orang ini. Berani-beraninya orang ini dalam kondisi Nabi SAW sedang sakit, tiba-tiba kemudian minta kisos. Maka berilah Ali radhiyallahu dan Abbas dan sahabat yang lain, "Rasul, serahkan kisos itu kepadaku. Jangan, kalau memang engkau pernah memukul, biar aku yang dipukul," gitu bahasanya. Tiba-tiba dari kejauhan, rupanya yang datang adalah Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan ini adalah orang yang didoakan Rasul dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ketika Ukasha mengatakan, "Rasulullah, masukkan aku ke 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab," kata Rasul, "Anta minhum," engkau termasuk mereka. Rupanya orang ini yang berdiri, yang sudah didoakan masuk surga oleh Rasul, berani-beraninya dia berdiri mengatakan, "Aku punya kisos dengan wahai Rasul." Tiba-tiba Ukasha makin berani kemudian mendekat Rasul, semua sahabat geram. Kemudian Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu menghabiskan kami dalam perang, kemudian aku tidak lurus sapnya, tiba-tiba kau mendorong aku dengan tongkat, dan aku ingin kisah soal itu." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu ambil tongkat, berikan kepada Ukasha." Subhanallah, lihat dalam kondisi seperti ini, apa coba perasaan para sahabat? Masa Ukasha akan mendorong Rasul dengan tongkat di hadapan para sahabat? Beraninya sekali dia seperti itu, sehingga hampir para sahabat semua emosi kepada Ukasha bin Mihsan. Tiba-tiba Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, sewaktu engkau mendorong diriku, aku tidak menggunakan pakaian. Aku tidak menggunakan pakaian, karena pakaian tempo dulu itu kan kayak ihram itu pakaiannya, bukan kayak antum sekarang. Aku minta kau juga melepas pakaian." Akhirnya makin marah sahabat. Rasul melepas pakaiannya, dan ketika Ukasha hampir mendorong tongkatnya kepada Nabi SAW dalam kondisi tegang seperti itu, tiba-tiba Ukasha melempar kemudian tongkat, memeluk Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin kulitku yang terakhir menyentuh kulitmu di dunia ini wahai Rasul." Maka Ukasha pun menangis, semua orang menangis. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lanjut kepada khutbah Rasul yang terakhir. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna Allaha khayyara abdan baina fid dunya wa baina indallah." Sesungguhnya Allah sudah memilih seorang hamba. Apakah dia mau diberikan dunia dan kenikmatannya, ataukah dia dipulangkan dan diberikan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan hamba ini memilih apa yang di sisi Allah dibanding di dunia. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Menangis dengan sangat kencang. Kemudian sahabat kemudian ketika itu melarang Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, lima tuqatiu kalaman Nabi." Hei Abu Bakar, kenapa kau memutus ucapan Nabi? Biarkan dia berkhutbah. Abu Bakar paham, kalimat abdan, hamba, dalam teks khutbah Rasul itu bukan siapa-siapa, maksudnya Nabi. Itu yang dipahami Abu Bakar. Makanya Abu Bakar kemudian berteriak dan mengatakan, "Fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi auladina, fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, wa fadainaka bi arwahina ya Rasulullah." Rasul, kami tebus dirimu dengan bapak, ibu, anak kami, harta kami, bahkan jiwa kami, asal engkau jangan meninggalkan kami. Kemudian
Para sahabat makin menyalahkan Abu Bakar supaya diam. Rasul ingin membela Abu Bakar dan mengatakan, da'uhu Abu Bakrin yatakallam. Biarkan Abu Bakar bicara, biarkan dia bicara. Sungguh kalian punya kebaikan kepadaku, tapi sudah aku balas kebaikan kalian. Kecuali Abu Bakar, aku tidak bisa membalas kebaikannya. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Semua pintu masjid ini tertutup bagi kalian, kecuali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah yang telah menginfakkan hartanya dan aku beraman dengan hartanya. Maka Nabi SAW kemudian khutbah beberapa khutbah sampai terakhir Rasulullah SAW mengatakan, awakumullah, hafizakumullah, nasarakumullah, sabbatakumullah, yadakumullah. Semoga Allah melindungi kalian, semoga Allah menjaga kalian, menolong kalian, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kalian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kalian. Kemudian sebelum Nabi SAW turun dari mimbar, Rasul mengatakan, sampaikan salamku kepada orang-orang sepeninggalku, maksudnya kepada kita. Maka Nabi turun dari mimbar, kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW mulai sakit parah, terkadang pingsan, terkadang sadar. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat Abdurrahman masuk ke rumahnya minta izin dan di tangannya ada siwak. Rasul ketika itu siuman melihat siwaknya siwaknya Abdurrahman putra Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Aisyah paham karena Rasul sudah bisa ngomong. Aisyah radhiyallahu mengatakan, sini siwakmu wahai Abdurrahman. Maka kemudian diambillah siwaknya Abdurrahman, kemudian dikunyah dengan lembutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diserahkan kepada Rasul. Itulah Rasul menyiwak terakhir. Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah Rasul bersiwak seindah kecuali kala itu. Kemudian Nabi SAW melihat ada suara Jibril yang sedang mengetuk rumahnya. Kemudian Rasul memerintahkan semua orang yang ada di rumah itu suruh keluar, kecuali Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul berada di pangkuan Aisyah. Tiba Jibril datang. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, malakul maut bil bab. Ya Rasulullah, malaikat maut ada di depan pintu. Yasta'dinu an yadkhulaika, dia minta izin untuk masuk kepadamu. Kemudian kata Rasul SAW, aku izinkan masuk saja. Maka Jibril pun kemudian dengan malakul maut masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah, kata malaikat maut, keselamatan bagi engkau wahai Rasul. Arsalanillah ukhayyiru, aku diperintahkan Allah untuk memberikan pilihan kepadamu wahai Muhammad, bainal baqa'i fid dunya wa baina antal haqqa billah. Apakah engkau ingin tetap hidup di dunia dan Allah berikan banyak kenikmatan kepada engkau wahai Muhammad, ataukah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul tiba-tiba mengangkat telunjuknya ke langit dan mengatakan, bal ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Bahkan aku ingin kembali ke hadapan Allah, berjumpa dengan teman-temanku para nabi dan rasul. Maka kemudian malaikat maut berada di samping kepala Rasul, kemudian mengatakan, ya ayyatuhar ruhut thayyibah, ruhu Muhammad ibn Abdullah, ukhruji ila ridhan minallahi wa ridwan wa rabbun radin ghaira ghadban. Wahai ruh yang baik, ruhnya Muhammad ibn Abdullah, keluarlah kepada keridhaan Allah, dan engkau akan mendapatkan ridha dari Allah tanpa ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa inna lil mauti lasakarat. Maka Rasul mengucapkan kalimat tauhid, kemudian rohnya dicabut oleh malaikat maut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW sudah tidak berruh lagi, ruhnya sudah dicabut malakul maut, Aisyah radhiyallahu anha, namanya istri yang paling dicintai Rasul dan mencintai Rasul, bingung harus mengucapkan kalimat apa, sehingga dengan gemetarnya dia mengatakan, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul sudah mati, Rasul sudah meninggal.
Ketika mendengar teriakan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sudah meninggal, semua sahabat yang ada di Masjid Nabawi semua menangis. Ali radhiyallahu anhu tidak percaya, dia tidak bisa bangkit dari duduknya saking nggak percayanya. Utsman bin Affan seperti anak-anak menoleh ke kiri dan ke kanan. Umar langsung pulang mengambil pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datang di Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, langsung masuk ke kamar Aisyah, mencium kening Rasul dan mengatakan, tibta anta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, sungguh kondisimu baik-baik ketika engkau hidup ataupun mati wahai Rasul. Kemudian Abu Bakar keluar menenangkan Umar dan mengatakan, ya Umar, diam wahai Umar. Kemudian Umar pun dia mencoba masuk ke kamar Nabi, dipastikan bahwa Rasul sudah meninggal. Setelah Umar memastikan bahwa Rasul sudah meninggal, dia pun menyingkir mencari tempat yang tidak ada orang. Menangislah Umar di situ. Kemudian Rasul naik, Abu Bakar ke atas mimbar mengingatkan para sahabat Nabi SAW dan mengatakan, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad? Lihat, Muhammad sudah mati. Tetapi siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah zat yang tetap hidup. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat, kata para sahabat, sungguh seolah-olah ayat itu baru. Apa ayatnya? Abu Bakar membacakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal atau dia terbunuh dalam peperangan kalian akan kembali murtad? Sungguh siapapun yang kembali murtad dari Islam tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang berbuat baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kisah tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ibrah dan mengingatkan kita di bulan ini. Untuk pembahasan terakhir, sebagaimana yang saya janjikan, bahwa terjadi silang hari antara pemerintah dengan Arab Saudi. Apakah kita harus mengikuti Arab Saudi? Karena wukuf itu kan sifatnya nampak orang wukuf. Berarti ketika mereka wukuf, kita puasa di sini. Tapi pemerintah berlain hari dengan pemerintah Saudi. Lalu siapa yang harus kita ikuti? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang keempat halaman 442 mengatakan, fa amma yaumu arafah fahuwa al-yaumut tasi min Dzulhijjah. Adapun hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Sumya bidzalik, disebut nama Arafah li'anna al-wukuf bi Arafah fi, karena ada orang wukuf di Arafah, maka disebut hari Arafah. Ya. Tetapi kemudian beliau mengatakan, akan tetapi kalau seandainya memang di sebagian belahan bumi Indonesia sekarang ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Saudi, beda 1 hari gitu ya, atau dahulu 1 hari, atau mungkin ya biasanya duluan sana kan itu sebelum kita, karena kan bedanya 6 jam saja. Ingat bahwa patokan bulan berpindahnya 1 bulan ke bulan berikutnya dalam Islam itu disebut Qamariyah. Disebut Qamariyah. Dalam kalender Hijriyah itu disebut Qamariyah, tapi dalam kalender Masehi disebut Syamsiyah. Ketika kita ini menentukan Ramadan, melihat matahari atau bulan, melihat bulan. Kalau hilal itu nampak berarti besok 1 Ramadan. Kalau di ujung Ramadan nampak berarti besoknya 1 Syawal. Jadi penentuan itu adalah penentuan bulan. Dan itu adalah kalender Hijriah. Beda dengan Masehi menentukan pakai matahari, maka disebut Syamsiyah. Artinya bahwa
Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam fatwanya mengatakan, idza kanatil buldan tahta hukmin wahidin wa amara hakimun al-bilada bisawmi awil fitri wajaba imtithalu amri li'anna al-mas'alata khilafiyah wa hukmul hakimi yarfa'ul khilaf wa bina'u ala hadha sumu waftiru kama yasumu wa yuftir ahla baladi alladhi antum fihi sawa'un wafaqa baladakum al-asli aw khalafahu wa kadzalika yaumu arafah ittabi'u al-balada alladhi antum fihi. Fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan, apabila sebuah negeri di bawah satu hukum, Indonesia kan di bawah satu pemerintahan, dan pemerintah memerintahkan negeri tersebut untuk berpuasa atau untuk Idul Fitri, maka kita wajib mengikuti aturan pemerintah. Kan ini masalah khilaf. Dan keputusan pemerintah bisa mengangkat perselisihan di dalam sebuah negara. Oleh karena itu maka berpuasalah atau beridul fitrilah ketika pemerintah puasa dan Idul Fitri, dan itu juga menyangkut hari Arafah. Maka ikutilah pemerintah kalian yang antum tinggal di situ. Jadi fatwa Syekh Utsaimin mengatakan disuruh ikut pemerintah. Karena yang menentukan hari Arafah bukan wukuf, tapi masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian kita masuk di tanggal 9, apakah ada wukuf atau tidak, itulah hari Arafah. Kita puasa Arafah di situ, walaupun tidak ada wukuf, maksudnya begitu. Karena yang menentukan bulan bukan wukuf, tetapi masuknya bulan tanggal 1. Ya. Tapi sekali lagi ini masalah khilafiyah. Kita tidak perlu berotot-otot di sini ya. Kalau seandainya dia mengikuti Saudi tidak ada masalah. Karena memang para ulama fikih itu berselisih tentang matlak. Apakah satu dunia satu matlak, ataukah masing-masing negeri punya matlak? Karena ada beberapa hadis, ada yang mengatakan bahwa satu dunia satu matlak. Ketika berdalil satu dunia satu matlak, berdasarkan idza ra'aitumuhu fasumu, apabila engkau melihat bulan puasalah, berarti kalau melihat orang wukuf maka kita ikut puasa. Itu satu pendapat. Kita tidak mengingkari ada pendapat seperti ini. Ya. Tetapi ada juga pendapat bahwa masing-masing negeri punya matlak. Di zaman Rasul itu ada sahabat namanya Quraib. Quraib ini dari Syam. Di masa khilafah dia safar di tengah Ramadan ke Madinah, berjumpa dengan Abdullah ibn Abbas. Tiba-tiba di Syam hari Jumat puasanya, di Madinah hari Sabtu. Kemudian Quraib mengatakan, ya Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak mencukupkan melihatnya Muawiyah yang ada di Syam? Kenapa tidak puasa hari Jumat? Kenapa hari Sabtu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan anhuma, beginilah cara yang diperintahkan Rasul. Kalau kami dilihatnya tidak melihat bulan, digenapkan. Itu yang disuruh Nabi. Berarti di sini ada perbedaan antara Syam dan Madinah kan? Antara Syam dan Madinah, di mana Madinah tidak mengambil ru'yahnya Muawiyah, tapi melihat bulan. Ketika tidak dilihat di Madinah, ya sudah, berarti digenapkan. Sya'bannya berarti lewat 1 hari. Syam Jumat, Madinah Sabtu. Nah gitu maksudnya. Dan itu dibenarkan. Ya. Sehingga kalaupun ada perbedaan antara wukuf dengan puasa dengan kita, maka ini masalah khilaf. Cuman banyak fatwa dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, bahwa untuk menyedikitkan khilaf kaum muslimin, serahkan urusan ini kepada pemerintah. Kalau pemerintah benar, maka kita dapat pahala, pemerintah dapat pahala. Kalau pemerintah salah, kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.